Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia pada pagi hari ini kita mengadakan acara akhirus sana. Ya, sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan sekolahan lain ini terlambat nih. Jadi memang kita setting seperti ini karena biar tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Ini sedikit pendahuluan. Ayah bunda yang dilakukan Subhanahu wa taala, bahwasanya pendidikan, kalau kita melihat pendidikan di era sekarang, ya, maka kita akan menjumpai semakin ada sebuah istilah, ya, semakin zaman itu berjalan, maka semakin zaman jauh dari Rasulullah SAW, maka zaman akan semakin rusak. Tapi bukan berarti zaman itu rusak dan semuanya rusak, gitu. Tetap ada orang-orang yang berada dalam kebaikan-kebaikan, dan semoga kita semuanya yang hadir di sini senantiasa istiqomah dan selalu berada dalam kebaikan-kebaikan itu sampai akhir ajal kita, dan kita juga mewariskan kebaikan-kebaikan ini kepada putra-putri kita. Ayah bunda yang dimuliakan Subhanahu wa taala, insya Allah sudah hadir di depan kita beliau Ustaz Ali Ufron SIP, beliau sebagai pengasuh di PPTQ Ibnu Abbas, dan beliau juga mendapat amanah sebagai ketua apa nih? Saya malah gak lupa ya. Tadi contekan dulu. Ketua BP3MP ini. Ayah bunda yang dilakukan Subhanahu wa taala, supaya langsung kita ke materi, bahwasanya kita di siang hari ini adalah mengambil materi bersama membangun peradaban Qur'ani. Ya, tentunya nanti akan ada banyak aspek yang nanti akan berpengaruh dalam membangun peradaban Qur'ani. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ali Ufron. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kepada seluruh pengurus BMT Safinah yang hadir pada saat ini, yang sungguh saya hormati dan semoga selalu dirahmati Ta'ala, terkhusus pada Al-Ustadz Direktur Safinah Ustadz Burhan. Selamat pagi Ustadz. Dan kepada seluruh Bapak Ibu wali santri RKS Rumah Quran Safinah yang juga sungguh saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala. Sugeng injan Pak Bu, sehat nggih saya dipun? Estu sehat lahir batin?
Lho, kok gemujeng wonten napa dipun tangleti lahir batin kok. Puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing rika lenggan punika, enjang punika Gusti Allah tasih maringi kathah sangat kenikmatan dumateng kita sedaya. Sehingga kita saged makempal wonten ing Safinah niki. Enten le nembe sepindah niki teng Safinah. Nggih. Nggih, alhamdulillah ternyata RKS ingkang wonten ing daerah jenengan niku le gadah Safinah, le gadah kantor ngeten niki nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semuanya. Semoga kita kelak diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, menawi pengawasan kalih kula ngeten iki, kula mboten purun gur sekedar kaya tip. Ngertos tip. Disetel kula muni jenengan ngrungokke terkantuk kantuk. Biasane rak ngeten to nek pengajian nganggep mubaleke kaya tip. Nek mboten kaya tip kaya radio. Wis ben teke ae le penting cek muni. Nyuwun ngapunten. Kula mboten ngoten niku. Kula pengin pengajian niku nggih dialog kalih jenengan. Esuk-esuk nek iruh jenengan ngantuk ngono kok ya mesake ngoten lho kula niku. Nggih. Nah, pramila mengke Bapak Ibu, kula pengin kadangkala tanglet dumateng panjenengan. Nek kula tanglet monggo dipun jawab. Nggih. Ning siji mawon prisipe nek kalih kula jawabe, napa jujur, mboten tidak ada dusta di antara kita. Terus nggih. Nggih, sakniki kula mulai tanglet dumateng panjenengan. Saya tanya pada panjenengan Bapak Ibu semuanya, jujur. Pak Bu, niki putra-putra jenengan ingkang derek niki putra ingkang nomor pinten? Setunggal. Rata-rata umur pinten? Rata-rata mawon 6 tahun. 7 tahun sampai 10 nggih. Nggih. Jenengan sampun sudah merasakan ngasuh anak selama 5 sampai 10 tahun niku. Jenengan sudah jadi orang tua selama itu, saya tanya dengan jujur. Kula saged boleh ngadeg nggih? Nggih. Pak Bu, saya tanya jujur. Ngopeni anak kuwi enteng apa rekoso? Dijawab, enteng napa rekoso? Lu jujur. Lu nyuwun ngapunten. Rekoso. Nek arep ngomong rekoso kok ya piye? Nek ora kok jane ya Pun, rekoso nggih. Gampang apa angel? Angel. Gumun kula niku. Lah ngerti duwe anak kuwi ngopeni anak kuwi angel. Ngopeni anak kuwi rekoso. Kok ya gelem duwe anak? Loh, nggih to? Aneh to? Aneh jenengan ku aneh-aneh kabeh. Loh, duwe anak niku kula nggih. Anak kula pun gedhe, pun nyambut gawe, pun lulus kuliah. Kula niku pun tuwa, ketoke wajahe kados niki pun wajah tuwa kula niku. Lho, estu kula niku. Mang tanglet napa Mbak Nur niku. Niku anak kula niku. Nggih. Lah aneh kan? Duwe anak. Nek tak rasake lengo nek ngopeni anak ki ya rekoso. Jane ya ora penak. Ning kok ya jek nekat gelem. Siji wae ra trimo kok. Pengen tambah to, Bu? Nggih. Lah terus kalau sudah begitu, apa yang menjadi memotivasi jenengan duwe anak ki ngopo?
Rekoso kok digelem, gelem-geleme nglakoni rekoso. Mbok enak orang duwe anak merdeka. Pak, apa yang jenengan harapkan? Napa? Menjadi generasi penerus. Ibu sudah jawab, Pak. Bapak nopo? Sami. Ra kreatif. Mendoakan, Pak. Mendoakan orang tua. Biar mendoakan orang tua. Bapak Ibu, apakah ketika anak nanti berproses begitu, kemudian harapan jenengan bisa kemudian terlaksana begitu saja? Tidak. Wes diopeni. Wes diragati. Dewangi nyambut gawe rekoso, tak lakoni. Kadang kala anaknya wis gede tekan kanane nyatane ra iso nyenengke atine wong tuwa kok. Enten apa mboten? Nggih teng mriki. Jenengan lagi pernah dadi anak toh? Lho jenengan pernah dadi anak toh? Termasuk jenengan mboten niku. Nggih Pak, kula dek men kene kula pun tobat tok Pak. Anak kula njeng ben kajenge mboten ngoten Pak. Kula pun sadar bareng wis tuwa ngrasake rekasane. Pak, Bu, tidak bisa begitu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kita membahas masalah membangun peradaban bersama Al-Qur'an. Maka saya akan sampaikan bagaimana kita menjadi orang tua, apa yang kita lakukan seperti orang tua berdasarkan Al-Qur'an. Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan bahwa akan ada anak-anak yang kelak itu ketika tumbuh dan berkembang akan bisa mensurgakan orang tua dunia akhirat. Tapi ada yang juga menerakakan orang tua dunia akhirat. Pak Bu, jenengan pilih lepundi? Mensurgakan orang tua. Nek mau mensurgakan orang tua, kita mesti punya tanggung jawab, punya kewajiban. Untuk apa? Untuk mendidik anak kita yang sebaik-baiknya. Kalau dalam Islam itu Pak, Bu, kita itu mendidik anak itu dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada 3 hal. Yang pertama yang disebut dengan taklim. Kita mendidik anak kita dengan taklim. Taklim itu kita memberitahu, kita mengajari dari yang tahu tidak tahu, dari yang tidak bisa jadi bisa. Ini termasuk juga nanti saya pesan kepada guru-guru RKS ya. Taklim. Dari yang tidak tahu huruf jadi tahu. Jadi yang tidak tahu tajwid jadi tahu. Dari yang tidak bisa baca Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran. Itu taklim. Yang kedua, itu namanya ta'dib. Ta'dib itu adalah mengajari akhlak. Anak yang ngerti tata krama. Anak yang ngerti aturan. Anak yang duwe akhlak sing akhlakul karimah. Ngerti macam-macam, esoh macam-macam, pinter macam-macam. Ning nek anak orang duwe akhlak karo wong tua ndak dina gur disentak-sentak, rasane lara. Leres apa mboten? Maka untuk para ustadz dan ustadzah RGS, jangan lupa takdib ini. Terutama takdib dari Al-Quran. Mengadabkan. Karena ada takdib, ada adab, maka jadi peradaban. Nah itu pembiasaan. Kalau sudah diajarkan di RKS, diteruskan di rumah. Ampun ngantos, putus. Jangan sampai putus. Karena apa? Karena anak itu diajari akhlak, adab itu harus berkesinambungan, pembiasaan. Baru kemudian yang ketiga namanya tarbiyah. Tarbiyah itu bagaimana kita mengasuh anak kita lebih pada mengasuh dengan kasih sayang, dengan memfasilitasi, dengan ngeragati, dengan menyediakan macam-macam
agar anak tumbuh dan berkembang secara maksimal menuju kesempurnaannya. Ini 3. Moga-moga RKS juga bisa melakukan paling tidak 2, taklim dan takdib. Kalau kemudian tarbiyah mungkin sebagiannya, tapi orang tua punya tanggung jawab paling utama. Dan kelak Pak Bu, panjenengan akan dimintai pertanggungjawaban di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah melakukan 3 ini, Pak Bu, sudah melakukan apa tadi? Taklim. Yang kedua, takdib. Yang ketiga, tarbiyah. Maka kita berharap anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang juga memiliki 3 sifat, 3 hal. Memiliki 3 hal. Kalau satu saja tidak, itu jenengan rugi. Maka jenengan mengasuh anak dan anak-anak yang akan membangun peradaban bersama Quran itu adalah anak-anak yang punya 3 hal ini. Yang saya sebut dengan 3 hal mudah, basa Jawa aja. Anak sing bener, pinter, seger. Anak sing bener, anak sing pinter, anak le seger. Pak Bu, kalau panjenengan satu saja di antara 3 ini nggak ada, satu saja gagal jenengan didik, saya yakin kelihatannya tidak sempurna dan jenengan kelihatannya juga tidak ingin itu anak-anak jenengan itu. Pak Bu, jenengan pengen berkembang, anak jenengan seger, ratau loro lo anakku. Mergo apa? Mergo tak openi dengan rezeki halalan toyiban. Itu Al-Quran loh ya. Mergo tak goleke aku sebagai wong tua, saya carikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang halal dan yang baik. Itu yang kemudian saya berikan pada anak saya. Maka anak saya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat. Pengen? Pengen. Anak jenengan pinter karena saya didik, saya kasih taklimnya. Bahkan ketika kemudian saya nggak bisa, saya leskan ke sana, saya ajarkan di sana, saya sekolahkan di sana dan sebagainya. Biayanya berapapun tak biayai, tapi jenengan lupa satu hal, takdib. Akhirnya apa? Anak jenengan seger, anak jenengan pinter, ning ra bener. Mau nggak? Kurang siji kok. Bener, pinter, seger, pinter, ning ra bener. Mau nggak? Jeung menek jenengan nyuwun ngapunten, duwe mantu sing seger, duwe mantu sing pinter, ning ra bener. Mau nggak? Nggak mau siji wae ra gelem. Oke. Anak jenengan bener, anak jenengan pinter, ning ra seger. Loro-loronen, gelem ra? Hah? Nggak mau? Wah, Pak, ngorot-orot iki. Rekoso. Tapi juga, oke, tidak. Yang ketiga, anaknya seger, anaknya bener, ning ratek pinter. Ijek mending. Iya toh? Ijek mending. Berarti jenengan masih bisa mentoleransi. Tidak bisa mentoleransi kalau anak saya tidak benar. Tidak bisa mentoleransi kalau anak saya tidak seger. Tapi ijek mending nih anak saya nggak pinter. Iya toh? Ijek mending nih anak saya rodok ra pinter. Kan gitu. Betul nggak? Sekarang jenengan lihat. Apa nanti ke depan biaya yang jenengan dikeluarkan, yang jenengan keluarkan selama ini paling banyak untuk mana? Untuk anak ingin bener, untuk anak ingin pinter, apa untuk anak ingin seger? Ingin pinter, padahal gur mending.
Loh, itu kan sering kalian kualek-kualek di orang tua kan? Betul nggak? Minta maaf, ngeles kayak anaknya kono, po anakku pinter, agur kon melu RKS, rasa bayar, dikai kadang kala angel ra jamak kok. Loh, maaf, banyak TPA begitu. Tiba-tiba kemudian gekor urunan piro wae mengeluh kok, TPA kok bayar. Loh, ini jenengan enggak akan rugi pinter, nek ra bener, kurgo minterin jenengan. Betul enggak? Agi sadar. Loh, kan selama ini kan begitu toh. Fenomenanya kan begitu, Pak. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua harus lakukan tanggung jawab kita. Yuk, anak kita ya pinter dipinterke ya dipinterke, karena yang akan membangun peradaban Islam gitu. Al-Qur'an itu kalau dalam Al-Qur'an namanya ulil albab. Siapa ulil albab itu? Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang mampu berpikir menggunakan pikirannya. Maka Al-Quran Pak Bu menuntut orang Islam itu kudu pinter. Seringkali bertanya, afala tatafakkarun, apa kowe ra mikir? Afala takilun, apa kowe ra diakal? Mikiro. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang mampu berzikir pada Allah setiap saat, yang mampu memikirkan kejadian-kejadian alam ini sehingga menjadi orang pinter. Surat Ali Imran ayat 190-191. Pinter, iya, harus pinter. Diusahakan Pak Bu. Tapi jangan lupa Pak Bu, anak ora butuh gur pinter tok, ning anak kudu diajari piye carane bener. Betul enggak? Lah kalau sejak kecil anak sudah diajari bener, insya Allah orang tua enteng kok. Betul enggak? Wong tua enteng kok Pak, nek anak niku wis bener. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau ngajari bener, Pak Bu, ini berdasarkan Al-Quran, biar anak jenengan bener terhadap orang tuanya dulu lah. Mungkin dibuka nggih. Dan ini cobalah. Nanti juga mohon para ustazah itu diajarkan. Bapak Ibu disambungkan di rumah. Dibuka di surat Al-Isra. Ayatnya ayat 23, ayat 24. Bagaimana anak seharusnya berlaku pada orang tua. Pak Bu, saya tanya. Jenengan pun sepuh. Pak, besok kalau Bapak sudah tua, Bu, besok kalau Ibu sudah tua, yang paling panjenengan khawatirkan apa Pak Bu? Nek jenengan wis tua, wis ora iso nyambut gawe, wis mlaku wis angel, melaku ayo gertimik-timik. Apa yang jenengan paling khawatirkan ketika masa itu datang? Jenengan kan pengen sampai umur 100 tahun toh? Nggih napa mboten? Ya paling tidak 80 tahun misalnya. Apa yang panjenengan khawatirkan kalau kelak jenengan sampai di umur itu? Apa yang paling jenengan khawatirkan? Hah? Lu anak dikhawatirkan apanya? Apa yang jenengan khawatirkan terhadap diri jenengan sendiri? Kenapa? Yang dikhawatirkan somben aku ono sing ngurusi apa ora. Satu.
Anak eneng yang ngurusi, ning khawatir lagi. Opo anakku sing ngurusi podo gemati karo aku opo ora. Betul enggak? Itu yang paling dikhawatirkan. Saiki rekoso rapopo, nyambut gawe kerengkok-rengkok rapopo, tinggo anak semuanya, tapi belum tentu anak kemudian sok ngerti karo wong tua. Betul enggak? Kalau kita tidak berangun dengan peradaban Quran, dengan Quran nggak akan ke sana. Maka saya tekankan Pak Bu, tolong dibuka Quran ayat 20 ayat surat Al-Isra ayat 23 24. Kemudian nanti juga jenengan, ini saya penting. Itu nanti kalau saya uraikan panjang lebar 1 hari ndaan. Nanti juga dibuka di surat Luqman. Mulai dari ayat 12 sampai ayat 22. Bagaimana Luqman, ini peran bapak. Ya, bagaimana Luqman itu kemudian mendidik anaknya. Apa yang mesti dididikkan pada anak-anak? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Itu luar biasa. Anak pinter jenengan berdasarkan Al-Quran, membangun peradaban berdasarkan Quran. Generasi putra-putri panjenengan, generasi yang cerdas. Karena apa? Mereka adalah para ulil albab. Orang yang mampu berpikir. Yang mampu menggunakan otaknya. Tapi juga adalah generasi-generasi yang punya adab, yang beradab pada siapapun. Karena apa? Dia menggunakan hatinya. Tolong ya, Bu, Pak, dibuka nggih. Jenengan wis desa maca Quran kabeh to? Kok kita ini jawab kok Gursidi? Mpun nggih, yakin saya. Nggih, insyaallah. Gitu. Lah, kalau sudah begitu, Pak Bu, anak-anak jenengan menjadi anak-anak yang secara ta'dib akan hormat sama orang tua, akan mampu menghargai orang tua. Pak Bu, jangan dikira Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita loh bahwa kelak akan ada anak-anak, sekali lagi saat ini saya sampaikan, yang kelak bisa mensurgakan orang tua dan menerakakan orang tua. Anak yang mensurgakan orang tua itu ada 2 macam. Yang pertama adalah anak yang bisa menjadi zinatu hayatut dunia, yang menjadi perhiasan dunia. Saya iso dibanggake. Nek jenengan nyuwun ngapunten, anak jenengan gak iso ngene-ngene, anak jenengan pinter, saya yakin jenengan bangga. Anak sapa? Anakku. Betul napa mboten? Karena apa? Anak itu zina itu perhiasan. Kados ibu-ibu suka perhiasan, suka pamerke. Nek orang nganggo gelang wae tangane dilekke. Ah, bener. Nek orang nganggo gelang wae tangane dideleke. Aduh, kok kaya iki jane iki yo aku deleke ora apa kok iki. Aku jane ya gurung ngeman bojoku kok. Engko nek digrenengi tangga seprono seprene ngono kok iki gelang bojone wae. Ra iso biangeten men wong lenang apa. Loh, tapi ibu-ibu begitu kemudian lama nggak pakai gelang, kemudian pakai gelang dibelikan di toko emas, mbok sepiro gramnya nggak tahu. Ketemu kancane wae sudah dari jarak jauh. Yuk gimana kabarnya? Loh, anak juga begitu. Zina tuh hayatut dunia, menjadi perhiasan kita di dunia. Nyuwun ngapunten. Wong wedok nek ora di perhiasan ki rasane kurang, betul nggak? Wong omah-omah nek ora duwe anak rasane kurang. Kan begitu. Tapi ketika kita sudah punya anak, tanggung jawab kita. Anak kita bisa jadi zina tuh hayatut dunia, bisa mensurgakan apa? Bangga kok. Ketemu buleknya jenengan bodoh,
jenengan apa di RQS, wih anakku ki saiki diapalan ngene-ngene lho yu, saiki ngene-ngene lho Dik. Apa tenan ayo coba dicoba. Bareng dicoba tenan lancar. Wih, kok anakmu kok pinter temen? Anakku. Ora kelingan RQS. Anakku padahal di RQS, mbok nek gergari kipas-kipas. Anake pulang, Pak, tadi katanya disuruh ngulangi hafalan, Pak. Katanya suruh nyimak Bapak. Disimak ya, rasa nyimak-nyimakan. Bapak lagi repot. Jangan. Itu begitu nyambung. Itu zinatul hayatut dunia. Moga-moga ya. Ya biar tuh biasanya zinatul hayatut dunia itu yang diunggulkan ketika anak sukses. Sukses besok di dunia. Pengen ya? Anaknya sukses di dunia pengen ya? Pertama, di dunia dulu. Saya yakin, loh, nyuwun ngapunten, Bu, Pak. Nek kula gek mben lho, Bapak Simbok, zaman Bapak Simbok kula gek mben. Senengane ngudang anak. Jenengan nggih sok ngudang anak jenengan apa mboten? Nggih. Ngudang ini, tang ting tung so yen gede dadi dokter mesti. Itu apalan dimanapun. Sekarang pertanyaannya, kenapa pengen jadi dokter? Ngan sugih. Betul nggak? Itu muladonya bisa di ini. Bisa dibanggakan, weh anakku dokter, duwe anak telu aja, sukses kabeh kok jenengan. Yang pertama jadi direktur, alhamdulillah. Yang kedua jadi sopir motor mabur, alhamdulillah. Yang ketiga jadi tukang cukur, alhamdulillah. Lho tukang cukur ampun nyuwun ngapunten, tukang cukur sorlok. Ngisor. Tapi tukang cukur Hadi Suwarno nika lho, sekelas nika lho. Begitu nyukur ngeten, enggak, bangga, bisa dibanggakan. Itu namanya zinatul hayatut. Memang kita tetap harus berharap anak-anak kita punya kesuksesan dunia, punya kesuksesan akhirat. Artinya apa? Kita juga berharap anak-anak kita kelak nek ora mbok nek ora pak somben anake sugih. Kalau anaknya sugih, dari berapa itu? Kemudian semua jadi donatur RQS. Alhamdulillah. Iya le kowe gek men gawe RQS lho le, kowe gek men gawe cilik dianu lho. Kae saiki ngene, mbok kowe bantu sesasi piro? Anu iki Bu, aku iki Pak sesasi iki ya gur 20 yuta iki Pak saya Pak. Amin. Loh, kan begitu itu. Jadi ini juga keberlanjutan kan begitu Pak Bu. Harapkan anak jenengan sukses dunia, menjadi zinatul hayatun dunia. Tapi dunia yang punya efek ke akhirat. Apa itu? Yang kemudian yang kedua yang bisa mensurgakan adalah anak ketika menjadi qurrata ayun, penyejuk mata hati dunia dan akhirat. Doanya dibuka di surat Furqan ayat 74. Kan doanya kan itu kan doanya kan di sana kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apal Bu? Kok do meneh? Ora apal to? Jenengan iki sok ndongake putra jenengan apa mboten to? Pak, isanen nggih sok ndongake putra jenengan. Ndongake piye? Paling tidak niki dihafalke nggih mengke dibuka di surat Al-Furqan nggih ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau menjadi pemimpin orang bertakwa, athari akhirat. Yang paling kemudian kita khawatirkan ketika kita sudah meninggal napa Pak Bu? Ketika anak-anak kita begitu kita meninggal melupakan kita, bahkan doa pun tidak dilantunkan untuk diri kita, akhirnya terputus. Padahal harapan kita
seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terputus semuanya amal anak Adam kecuali 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, amalun jariyah, gitu. Yang ketiga, waladun solihun yad'u lahuma, anak-anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya kelak. Pak Bu, itu anak yang bisa mensurgakan. Yang dunia sukses, alhamdulillah, membahagiakan. Pedok sapa-sapa. Dek, kae lho anakmu wis pengen gak ben kene didik piye to? Kok njo sukses-sukses sing ngono kuwi. Wah, sing tak rewangi kerengkuk-rengkuk. Tapi salah siji nih, gak ben muga-muga gak ben bener ya, gak ben tak kasihkan di RKS dapat dasarannya. Setelah itu kemudian berkembang. Moga-moga begitu. Tapi ingat, nek jenengan tidak melakukan 3 hal, apa tadi? Melakukan taklim pada anak, memberitahu, jenengan tidak melakukan takdib, jenengan tidak mentar biah, jangan salahkan anak ketika anak tidak tahu jenengan, tapi anak malah menjadi 2 hal yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Nanti dibuka di surat At-Taghabun ayatnya, ayat 12-13 kalau nggak keliru, moga-moga. Betul nggak Ustaz? Nah, nanti tak bukakan. Sekitar itu. Surat At-Taghabun. Ayat 14-15. Ayat 14-15. Yang pertama, Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kelak akan ada anak-anak yang menjadi adu bagi orang tuanya. Apa niku adu? Musuh kanggone wong tua. Ada enggak Pak Bu fenomena sekarang anak yang menjadi adu bagi orang tuanya? Banyak. Panjenengan Pak Bu menghadapi zaman yang lebih sulit ketika mendidik anak ke depan. Zaman saya dulu Bapak Simbok, mungkin Mbah didik Bapak Simbok, tantangannya tidak seberat jenengan yang jenengan hadapi saat ini. Karena apa? Karena jenengan, anak jenengan tidak hanya ditaklim oleh orang tuanya, oleh guru ngajinya, tapi ditaklim oleh HP. Betul? Anak-anak sudah diajari tadib di rumah, di RKS, dirusak oleh medsos. Betul nggak? Seringkali kita tidak bisa ngontrolnya. Kita sudah asuh agar anak punya kelembutan pada orang lain, dirusak melalui game online. Betul? Yang seringkali nggak begitu, maka hati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Hati-hati Pak. Allah Taala sudah ingatkan itu. Itu di surat At-Taghabun ayat 14. Hati-hati. Nek ora sing rekoso wong tuwa donya akhirat. Donya wis diwangi kerengkuk. Rengkuk le nyambut gawe kabeh. Maaf ya. Kadang kala bapak le nyambut gawe, istri nganti dikalahke dinggo anak. Bapak kalau ditanya, Pak jenengan kok nyambut gawe sregep meniki nggih sapa to? Mesti le disebut anak sik. Dinggo anak bojo, dudu bojo anak. Nggih napa mboten? Nggih sinten Pak? Nggih anak bojo, anak sik, bojo sik. Bu, iki kebutuhe anak. Ngalah ya. Jenengan nggih sok sering kan ngalah Bu kalih anak? Enggak. Sudah dewaki gitu. Kalau tidak, fadharuhum akan menjadi musuh bagi orang tua. Pak Bu, rekasane paling rekasane wong tua niku nek dikapake anak, nek diwaneni anak, nek disentak-sentak anak. Mengke ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau itu memang perintah Allah ya, kalau itu memang perintah Allah Bu, lakukan. Saya pasti akan termasuk orang yang sabar. Kan gitu.
Ya karena itu perintah Allah, Pak. Bapak bilang mengingatkan saya sholat karena itu perintah Allah, walaupun saya berat, walaupun saya lelah, saya akan pada suatu saat akan begitu. Tapi jangan berharap setahun 2 tahun jadi. Maka butuh kesabaran. Lah pripun Pak, kula niku wis kandhani ping pirang-pirang nek diitung nek ora kekitung pokoke. Wis wegah aku. Nek wegah sapa le ngandhani? Gitu loh. Itu juga begitu. Tapi dengan kelembutan seperti Luqman. Ya bunayya aqimis shalah. Kan begitu. Anakku, tegakkan sholat. Itu nanti jenengan buka di surat Luqman. Yuk. Ya bunayya aqimis shalah. Pakai ya bunayya. Panggil anak dengan mesra. Dik. Ayo sholat yuk. Iki waktune dulu. Kayak dhuwur ka lho, Dik. Kayak waktu ngaji to biasa ngono to. Ngene lho, Dik. 2. Yang ketiga, ini yang paling penting. Cara mendidik yang paling baik adalah dengan teladan, dengan contoh. Lah kalau bapak nih akon sholat, ngajak nyang masjid, ya aja gur ngesah anake. Kono nyang masjid kono. Lah bapak wis rasa tekon, bapakmu cilik geben wis ngono. Bapakmu gak cilik wis ngono kuwi le sregep lho malahan. Lah saiki anak nggak akan tahu. Yang penting anak itu yang dilihat sekarang. Itu ibu kalau kemudian meminta anak, le mbok rakukan dolan HP, mbok sinau, jenengan gak aja nyengkrus. Jenengan kok le, ayo HP-ne wis, ibuke nyengkrus kaya ngono. Ya anak ngopo? Betul nggak? Betul lah, hati-hati loh. Saya tanya Mas Dimas, kalau saya tanya Dik Nur itu, dong ngono apa ora gitu. Loh, kan begitu. 3 ini aja Pak kiatnya. Sabar. Nek ora sabar awake dhewe gur muni-muni karo cumleng tak andani. Betul kok. Maaf ya, anak saya 3. Allah SWT kelihatannya tahu saya kelihatannya tidak bisa atau tidak mampu, dan istri saya tidak mampu untuk mendidik anak laki-laki. Maka Allah Ta'ala berikan semua anak perempuan. Katanya didik anak perempuan itu lebih mudah. Ternyata ya ora mudah. Ternyata ya ora mudah. Gitu loh. Pak Bu, yuk sabar. Oke lagi, ya kalau masalah pengalaman didik anak, ya saya pengalaman karena umur saya, anak saya yang paling gede kan. Itu sekarang sudah ngajar di SMA Hidayah sana. Yang satu ikut di pondok PPTK Ibnu Abbas Tabil Quran, yang satu kuliah. Loh, anak saya yang paling ragil sudah kuliah, Pak. Anak jenengan masih kecil-kecil begini. Perjalanan Pak Bu, saya ingatkan, perjalanan panjenengan mengantarkan anak-anak menjadi generasi Qurani untuk membangun peradaban Quran itu masih panjang. Maka butuh stamina. Ojo dadi wong tuwa waton glundung. Tahu maksud saya? Jangan jadi orang tua waton glundung. Wah pokoknya jarke wae, le penting anakku ngono mbok ben tekan ngendi ra ngerti. Jangan. Panjenengan sama ibu, Pak, Bu, jenengan sama bapak bicarakan. Kira-kira anak kita mau diarahkan kemana ya, Pak ya? Kita harus bagaimana ya? Tidak bisa didik anak itu hanya orang tua diandalkan pada ayah, itu nggak bisa. Walaupun sosok ayah itu sangat penting. Tapi juga tidak bisa dibroke marang ibu tok ya ra iso. Bapak udah kon didik anak, ngopeni anak ya anumu, Bu. Le mengerti aku le penting golek duit yang jobo. Tidak bisa. Anak butuh sosok kedua-duanya. Sosok ketegasan dari bapak, sosok kelembutan dari seorang ibu. Gitu nggih? Gitu ya. Insyaallah itu aja. Ya, alhamdulillah satu pertanyaan sudah diberikan jawaban. Selanjutnya monggo ayah ibu
yang ada pertanyaan lagi boleh berdiri atau mengacungkan tangan. Nih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali dari santri. Banyak Pak saya nanya. Oh. Banyak, saya 6. Alhamdulillah. Ya. Iya. Dari saya mendidik anak yang satu, yang paling besar sampai 3, dan yang ke-4 sama 6 itu beda betul Pak. Saya rasakan beda dari tantangannya. Kemarin kalau pas belajar itu anak saya yang gede itu selalu bilang, ibu itu dulu sama sekarang kok maksudnya beda ya. Dulu saya itu kalau pas tes semuanya manut Pak. Jadi pulang sekolah tidur ya nak ya. Nanti siang sore belajar manut Pak. Kok di luar itu ada yang main, semuanya manut. Tapi untuk yang tantangan yang anak ke 4 sampai 6 itu tantangannya besar. Dari mulai HP, anak saya itu kalau baru pulang sekolah, baru saja sampai masuk rumah itu udah dipanggil teman-temannya. Lagi mlebu rumah Pak, lagi mlebu habis main saja, lagi mlebu rumah sudah dipanggil teman-temannya. Karena depan rumah saya itu memang tempat anak-anak bermain. Ada salah satu anak saya yang ketika saya ayo sholat, ayo ke masjid, ayo ngaji, itu saya dan suami saya itu benar-benar harus memberi contoh. Jadi ketika saya ngasih ke anak, ayo ngaji, saya juga harus ngaji. Suami saya juga harus seperti itu. Ada anak seperti itu saya. Jadi kadang sok-sok pas bermaghrib itu Ustaz, ayo mas ngaji. Ayah sama ibu juga nggak ngaji gitu. Padahal kadang saya sama ayahnya itu udah ngaji tapi di lain waktu, misalnya habis subuh atau habis apa. Kadang sok-sok saya jawabnya, lah gue kan anak tau mas gitu. Apakah jawaban saya itu benar gitu loh. Jadi ketika nanti ayah sama ibu kan ngajinya di lain waktu, misalnya habis subuh, habis apa itu baru ngaji. Nek mas kan ngajinya habis maghrib atau habis asar gitu. Kayak Pak Paris tadi bilang nek anak-anak nek ngaji itu ya saya alami Pak Paris. Jadi ketika waktu ngaji itu saya muter naik motor naik motor dari anak-anak saya, nek sing dolanan layangan, nek sing main kemana itu seperti itu. Jadi memang tantangannya memang kabeh rata-rata orang tua seperti itu Pak Faris. Jadi saya bertanya ketika anak saya, ayah karibu juga nggak ngaji, kenapa saya bermaghrib harus, misalnya seperti itu jawabannya. Jawaban yang bijak seperti apa yang harus saya lakukan agar anak bisa mengerti. Kadang sok-sok saya emosi, sosok dia suami saya alon sabar gitu ya, sosok seperti itu. Tapi kadang saya jawab sosok bingung Pak. Sebenarnya saya juga sudah memberikan contoh, misalnya sholat subuh itu berjamaah. Ketika dulu saya berhalangan, anak ngeyel Pak, jadi ibu yora salat gitu. Jadi tapi karena sekarang sudah besar, mereka sudah tahu ya itu ya wis mapan. Tapi di lain pihak ketika ngaji, ketika apa itu memang saya dan suami memang harus benar-benar memberi contoh, karena model anak-anak saya seperti itu. Nek orang dicontoni benar, mereka juga akan. Bagaimana jawaban yang bijak yang harus saya lakukan? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, nunjukkan orang tua betul ya, sabarnya ya. Dan memberi contoh memang. Tapi perlu diingat Bu, ya namanya anak-anak itu, contoh itu mesti dia harus lihat. Jenengan nggak bisa nyatakan, mosok kira percaya karo ibu. Mau ibu guys ngaji loh, anak nggak akan, belum sampai ke sana. Maka Bu, yang pertama, ubahlah dulu pola jenengan. Artinya, oke, ibu ngaji yuk, ritmenya. Nah, pada suatu saat ketika misalnya jenengan punya ritme ngaji yang lain, perlihatkan, Dik, ini ibu ngaji loh. Lihat anak. Ketika kemudian
Nanti pada satu saat jenengan, lu ibu tadi sudah ngaji karena ibu repot ini, repot ini, repot ini. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, oh iya ya, ibu juga punya waktu dan ibu memang ngaji kalau di rumah, bukan sekedar perintah. Kan gitu, satu. Yang kedua, walaupun jenengan sudah ngaji dan misalnya jenengan ngaji pada subuh, anak mungkin nggak lihat, tapi jenengan kemudian maghrib pada maghrib ngaji akon, tapi jenengan melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan itu. Contoh misalnya, jenengan akon ngaji, anak jenengan pegang HP, anak nggak akan masuk contohnya. Jenengan akan bilang seperti apa? Alah paling ibu ya main HP, ngomong ba'da subuh. Itu loh Bu. Maka fahamkan anak dengan contoh. Contoh itu dilihat, tidak dikatakan. Jadi sekali lagi saya tekankan, contoh itu ketika dilihat, bukan dikatakan. Maka perlihatkan itu. Aktivitas-aktivitas kebaikan jenengan itu perlihatkan. Jangan kemudian jenengan punya alasan ibu wis ngene kok ngene dan sebagainya. Kalau toh tidak misalnya jenengan merintahkan ngaji, tapi jenengan kemudian lempit-lempit. Nanti ayo ngaji. Lah ibu nggak ngaji. Ini loh, kalau ini nggak dilempiti nanti seperti itu. Kamu suka rumahnya gini. Oh ternyata ibu punya waktu yang lain ya. Ini bukan untuk seneng-seneng tapi ibu mengerjakan sesuatu. Gitu Bu. Maaf, saya itu juga didik anak saya juga begitu, perempuan pun. Gitu. Jadi ketika saya gitu ya bilang sama anak-anak saya dulu kecil, saya ingin ngajari anak saya itu kalau makan kan rapi. Kan gitu. Ya saya ajari makan mandiri, tapi lama kurdi aduk-aduk gitu itu, ceng-ceng celepret. Akhirnya nih, Dik, kok nggak dimakan? Ayo dimakan. Masa nggak bisa sendiri? Bisa kan? Kan sudah diajari. Bisa. Sudah, saya tinggal, saya suruh makan. Tapi masih diaduk-aduk. Naik saya. Abi tadi bilang apa? Suruh makan gak segera makan. Saya ambil, saya lempar piringnya. Anak saya diam aja. Ketika dulu masih kecil, diam aja anak saya. Tapi pada suatu saat saya makan sambil baca. Saya biasanya kan punya kebiasaan makan sambil baca ya. Sambil baca. Anak saya lihat, Bi kok nggak dimakan? Kamu tahu kan, Abi sedang baca. Sebentarlah. Anak saya pergi. Lihat lagi, saya masih baca. Padahal saya sudah menyuapkan. Saya sudah mulai makan. Tapi anak saya yang lihat saya hanya baca, tidak makan. Bi kok nggak dimakan? Naik. Akhirnya kemudian anak saya ambil piring saya dilempar. Saya Pak. Ya Allah, iki ngajari sopo ini. Ternyata, oh ya Allah, aku kemarin anak itu diam-diam itu meniru Bu. Pak, itu meniru itu. Ya Allah, aku mulai hari ini harus hati-hati bicara sama anak saya. Anak saya begitu. Bi kok nggak makan? Abi sudah makan, tapi nggak lihat. Saya hanya lihat anak saya lihat, saya hanya baca. Sama yang dilakukan untuk yang ketiga gitu. Anak saya diam-diam ambil piring, kelondang gitu. Lah aku mau nesu ya piye? Ternyata le ngajari bapak nih. Kita kadangkala dalam rangka mungkin kita dalam rangka mendidik ya, tapi kita salah seperti itu. Jadi yang namanya contoh itu adalah dilihat. Perlihatkan terlebih dahulu. Kalau toh jenengan ngaji, perlihatkan hal yang positif bahwa itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Lo lihat kan, ibu kan sedang ini. Tadi pada subuh ibu sudah ngaji. Ini sekarang kan menemani kamu sambil gini. Kamu seneng kan kalau bajunya rapi?
Iya, nah kamu ngaji ibu, nah ini anak akan kena. Ngerti ibu nggih? Nah itu pengalaman saya. Dulu pernah begitu. Nggak usah saya ceritakan anak yang mana lah. nanti Dik Nur tanya sama istri saya. Itu, maka jangan heran ketika kemudian anak kemudian tiba-tiba melakukan sesuatu yang kita terkaget-kaget, maka kita kemudian introspeksi diri. Jangan-jangan saya yang kemudian ngajari gitu loh. Itu aja saya kira cukup, insyaallah Ustaz. Tadi surat At-Taghabun betul ayat 14 ayat 15 ya, nanti dibuka. Itu indah sekali apa yang mesti harus dilakukan. Insyaallah itu aja Ustaz. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Sudah tidak ada pertanyaan lagi toh? Sampun nggih? Ya, saya kembalikan pada Ustadz Sahid dan saya Pak Bu mohon dimaafkan apabila banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan apabila ada tutur kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati jenengan, atau ada ungkapan saya yang mungkin ngena panjenengan, nyinggung panjenengan, itu memang saya sengaja. Nek keneng berarti berubah. Enggak, insya Allah saya dalam rangka itu. Sekali lagi mohon diikhlaskan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Selamat berjuang Pak Bu untuk mengantarkan anak-anak yang akan membangun peradaban Al-Qur'an bersama RKS. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.